Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soeharno, NPM 18640085. Saya dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran tekanan dengan tabung piezometer, manometer U, dan manometer miring dalam mekanika fluida. Jadi yang pertama ada pengertian manometer. Manometer adalah suatu alat pengukur tekanan yang menggunakan kolom cairan untuk mengukur perbedaan tekanan antara suatu titik tertentu dengan tekanan atmosfer atau tekanan terukur, atau juga perbedaan tekanan antara dua titik. Dan manometer adalah alat yang digunakan secara luas pada audit energi untuk mengukur perbedaan tekanan di dua titik yang berlawanan. Selanjutnya ada penggunaan manometer. Manometer digunakan untuk menentukan perbedaan tekanan di antara dua titik di saluran pembuangan gas atau udara. Perbedaan tekanan kemudian digunakan untuk menghitung kecepatan aliran di saluran dengan menggunakan persamaan Bernoulli, atau perbedaan tekanan sama dengan F⁻² bagi 2 kali G. Dan ini juga ada jenis-jenis manometer. Yang pertama piezometer, yang kedua manometer tabung U, ketiga manometer diferensial, dan yang keempat manometer miring. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu piezometer. Alat ini adalah untuk mengukur tekanan dalam cairan bila tekanan itu lebih besar daripada 0 relatif. Sebuah tabung kaca dipasang secara vertikal sedemikian hingga tabung itu berhubungan dengan ruang di dalam bejana. Alat ini tidak dapat digunakan untuk mengukur tekanan negatif karena udara akan mengalir ke dalam bejana melalui tabung. Oleh karena itu dikembangkan manometer dengan menggunakan pipa U agar tekanan positif atau negatif dapat terukur. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan apa itu manometer tabung U. Manometer ini tidak banyak berbeda dengan tabung piezometer. Hanya saja manometer ini berbentuk pipa U, di mana ujung yang satu melekat pada titik yang diukur tekanannya, sedangkan ujung yang lain berhubungan langsung dengan udara luar. Pipa U tersebut diisi dengan cairan yang berbeda dengan cairan yang mengalir di dalam pipa yang akan diukur tekanannya. Yang ketiga, manometer diferensial. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur tekanan antara dua tempat pada satu pipa atau antara dua pipa. Manometer diferensial terdiri dari pipa U, di mana kedua ujungnya terletak pada tempat yang diukur seperti gambar di samping. Dan yang terakhir, manometer miring. Manometer miring seringkali digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan gas yang kecil. Manometer ini diatur agar menunjukkan 0 bila A dan B terbuka. Karena tabung yang miring memerlukan perpindahan meniskus yang lebih besar untuk perbedaan tekanan tertentu daripada tabung vertikal, maka tabung miring memungkinkan ketelitian membaca skala yang lebih baik. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu sebuah pipa U berisi air dan spiritus dan dipisahkan dengan raksa. Kolom raksa di kedua lengan memiliki 10 cm tinggi air dan 12,5 cm tinggi spiritus di kolom yang lainnya. Tentukan massa jenis spiritus. Jawab. Yang pertama, kita tentukan tinggi kolom spiritus H1-nya sama dengan 12,5 cm atau 0,125 meter. Tinggi kolom air H2-nya 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. P0 sama dengan tekanan atmosfer. P1 sama dengan massa jenis spiritus. P2 sama dengan massa jenis air. Tekanan pada titik B sama dengan P0 plus P1 H1G. Tekanan titik D sama dengan P0 plus P2 H2G. Tekanan pada titik B dan D adalah sama, maka P0 plus P1 H1G sama dengan P0 plus P2 H2G, atau P1 bagi P2 sama dengan H2 bagi H1 sama dengan 10 bagi 12,5 sama dengan 0,8. Maka jenis spiritus adalah massa jenis spiritus adalah 0,2 gram per cm pangkat 3.
Jadi kesimpulan dalam video ini adalah manometer adalah suatu alat pengukur tekanan yang menggunakan kolom cairan untuk mengukur perbedaan tekanan antara suatu titik tertentu dengan tekanan atmosfer atau perbedaan tekanan antara dua titik. Dan ada juga jenis manometer, ada 4, yaitu piezometer, manometer tabung U, manometer diferensial, dan manometer miring. Nah, itu saja penjelasan saya kali ini dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.